Hari ini kita masuk ke ini adalah pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 dari 12 kali pertemuan sesuai dari arahan dari prodi ya, Al-Qur'an dan Tafsir STIQ, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Nah, hari ini sebelum nanti libur kita akan membahas atau menyelesaikan dalil syar'i. Kita kan sudah belajar dalil syar'i yang disepakati para ulama, yaitu yang pertama tentang Al-Qur'an, kemudian dalil syar'i yang kedua adalah As-Sunnah ya. Kemudian dalil syar'i yang ketiga adalah Al-Ijma, dan terakhir pertemuan di pekan kemarin yaitu dalil syar'i yang keempat yaitu Al-Qiyas ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalil syar'i yang memang para ulama berbeda pendapat. Ada 6. Ada 6, yaitu al-istihsan, kemudian maslahah mursalah, kemudian yang ketiga adalah istishab, yang keempat adalah al-urf, yang kelima adalah mazhab sahabi, dan yang terakhir yang keenam adalah syar'u man qablana. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan pelajari hari ini 6. Mungkin pembahasannya tidak sedetil 4 dalil syar'i yang sudah kita bahas ya. Jadi ini hanya mengenalkan dalil syar'i yang lainnya selain dari 4 dalil syar'i yang itu menjadi kesepakatan para ulama ya. Makanya nanti di sini dalam hal ini nanti saya akan memberikan tugas ya, untuk lebih memahami lebih dalam lagi terkait 6 dalil syar'i ini ya. Nah, nanti kan liburan, nah jadi liburannya ada tugas ya, karena kan instrumen ataupun item penilaian itu yang pertama adalah kehadiran, kemudian ada tugas ya. Kalau tidak ada tugas berarti nanti nilai tugasnya tidak ada. Jadi kehadiran, tugas, kemudian nanti ada UTS, kemudian nanti ada UAS. Nah, UTS ini nanti secara teknis saya akan sampaikan tugas di akhir ya, di akhir sesi. Kita mulai dari yang namanya al-istihsan ya. Apa itu istihsan? Ya. Istihsan itu baik, hasan. Jadi menganggap sesuatu yang baik, atau dalam bahasa Arabnya itu hasan. Itu secara bahasa yang dimaksud dengan istihsan. Nah, namun dalam pengertian ahli usul fikih, ternyata istihsan ini ada beberapa definisi ya menurut ahli usul fikih. Di sini saya cantumkan ada 4 ya, ada 4 definisi. Yang pertama di sini disebutkan bahwa yang namanya istihsan ini adalah mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya dengan hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, istihsan ini adalah dalil yang ada dalam diri seorang mujtahid namun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini definisi yang kedua. Kemudian definisi yang ketiga, meninggalkan apa yang terjadi konsekuensi kias tertentu menuju kias yang lebih kuat. Kemudian yang keempat, mengamalkan dalil yang paling kuat di antara 2 dalil. Nah, jadi kalau disimpulkan dari beberapa definisi tadi, kurang lebih yang dimaksud dengan istihsan itu adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung memilih hukum tertentu
dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Jadi case-nya itu ada dua hukum. Seorang mujtahid itu punya kecenderungan, oh saya lebih memilih yang A dibandingkan memilih yang B, karena alasan-alasan tertentu dari seorang mujtahid. Karena merasa ini yang hukum A lebih baik dibandingkan hukum yang B. Ya. Tapi itu yang berhak menentukan ini lebih baik dibandingkan yang lain itu adalah seorang mujtahid. Mujtahid itu berarti levelnya adalah di kalangan sahabat ya, yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya kan. Sahabat, kemudian turun tabi'in, tabi'un tabi'in. Gitu ya. Nah, ini sampai yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya adalah minimal sampai 4 imam mazhab ya, karena imam mazhab juga mereka itu adalah ahli hadis. Imam Malik meriwayatkan hadis, Imam Ahmad meriwayatkan hadis, seperti itu. Baik ya, ini bisa dipahami ya tentang istihsan. Jadi mudahnya istihsan itu secara bahasa kan tadi baik. Nah, secara istilahnya istihsan itu adalah para mujtahid memilih sebuah hukum ya, yang di situ ada dua, ada pilihan, kemudian menentukan lebih cenderung kepada salah satunya dari dua pilihan tersebut. Ya, ini yang disebut dengan al-istihsan. Contohnya seperti apa? Ini diantara contohnya ya. Jadi diantara contohnya bahwa ketika seseorang mewakafkan sesuatu, misalkan tanah ya, sebidang tanah, maka ya di dalam misalkan ada seseorang yang mewakafkan tanahnya misalkan berupa kebun atau berupa di tengah-tengah hutan gitu ya. Nah, di dalam tanah tersebut kan banyak yang mencakup di dalam tanah tersebut. Di situ ada pohon, di situ misalkan ada air, ya, di situ misalkan ada tempat berteduh dan lain sebagainya. Nah, itu kan semuanya sudah mencakup. Nah, itu kan yang difahami oleh secara mayoritas ya, Ya, sebagaimana kalau seseorang misalkan membeli sebidang tanah, otomatis yang terkandung di dalam tanah tersebut juga otomatis menjadi milik si pembeli tersebut. Misalkan di tanah tersebut ada batu, ada batu bata, maksudnya batu di dalamnya, kemudian ada pohon rambutan, ada pohon apa gitu. Termasuk kalau misalkan seandainya di tanah tersebut ketika menggali mau bikin sumur atau mau bikin apa ternyata ada harta karun, nah itu juga termasuk mencakup di dalamnya. Nah, jadi ketika seseorang mewakafkan sesuatu sebidang tanah, berarti seluruh yang ada di tanah tersebut statusnya adalah menjadi wakaf. Itu kan yang dipahami. Nah, ternyata di dalam konsep istihsan itu ada satu hal yang tidak mencakup hal tadi yang sudah disebutkan. Yaitu apa? Yaitu bagaimana statusnya kalau tanah tersebut disewakan. Gitu. Bagaimana? Nah, ini masuk kategori istihsan. Jadi ketika misalkan daripada tanah tersebut tidak produktif, ya ditanamin enggak gitu, artinya tanah tersebut tidak menghasilkan gitu ya. Nah, ternyata kalau disewakan itu menjadi produktif, karena wakaf ini kan sebaiknya kan harus produktif wakaf itu kan. Makanya orang itu berbondong-bondong wakaf itu masjid. Kenapa? Karena masjid itu pasti dipakai.
minimal kan dipakai untuk sehari-hari sholat 5 waktu. Atau wakafnya itu berupa air, sumur gitu. Nah, itu karena kan kebutuhan orang banyak. Selama air itu dipakai, dimanfaatkan, berarti pahalanya terus mengalir. Nah, ini ada wakaf sebidang tanah, cuman belum digunakan, belum dimanfaatkan gitu. Mau dibangun mungkin uangnya juga belum ada gitu ya. Mau ditanamin juga bingung mau nanam apa gitu ya. Nah, akhirnya tanah ini supaya menghasilkan dan nanti hasil dari sewanya itu dimanfaatkan dalam bentuk uang, berarti kan bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi. Akhirnya tanah ini disewakan. Ya. Nah, termasuk di sini dalam contoh istihsan juga ketika mobil statusnya wakaf, ya. Nah, mobil tersebut adalah disewakan. Nah, ini salah satu contoh dari istihsan. Baik ya, ini tentang istihsan. Ini sekilas saja ya, sekilas. Nanti lebih detailnya seperti apa, nah, itu menjadi tugas. Ya, detail istihsan seperti apa, dalilnya dan lain sebagainya. Ya, silakan. Nah, kemudian yang kedua, ini sekedar mengenalkan ya, pengenalan. Yang kedua ini kita mengenal juga dalil yang lain, yaitu al-maslahah al-mursalah. Maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Mudahnya maslahah ini kan sama dengan manfaat. Gitu. Nah, di mana di situ ada maslahah, di situ ada manfaat, maka itu menjadi sumber hukum di dalam Islam. Walaupun nanti berbicara maslahah ini kan ada maslahah secara umum, ada maslahah yang sifatnya darurat, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam pengertian ilmu usul fikih, yang dimaksud dengan maslahah mursalah itu adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syarak dalam wujud hukum di dalam menciptakan kemaslahatannya, di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan, gitu ya. Jadi karena ini sumber dalil yang lain, jadi di dalam Al-Quran belum dijelaskan, di dalam Sunnah juga belum dijelaskan, para sahabat juga belum dalam bentuk ijma, termasuk juga dalam kaidah qiyas belum termasuk itu. Ya. Maka masuk ini kategorinya adalah maslahah. Ya. Dan maslahah mursalah ini mutlak, sifatnya mutlak karena tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Jadi belum ada dalil dari dalil yang disepakati, baik itu Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Ini belum ada. Tetapi untuk kemaslahatan ini sangat dibutuhkan. Untuk kemaslahatan tapi ini sangat dibutuhkan. Jadi maslahat ini atau maslahah mursalah ini adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan. Jadi belum ada dalam bentuk hukumnya, baik belum disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ijma ataupun qiyas, belum ada. Nah, bagaimana contohnya? Contoh maslahah ini adalah misalkan di zaman Abu Bakar, ya, terkait dengan kodifikasi Al-Quran atau memerangi para penentang membayar zakat, atau pergantian ketika dari Abu Bakar ke Umar. Ini adalah contoh-contoh kaitannya dengan maslahah. Nah, ini terkait dengan maslahah ini nanti contohnya banyak yang kaitannya dengan fikih muamalah dalam aplikasi di lapangannya ketika kita berbicara maslahah. Makanya nanti di dalam tugas kajian
itu silahkan nanti perbanyak contohnya ya, supaya aplikasi di lapangan itu seperti apa sih masalah mursalah gitu, yang ada di sekitar kita ini masuk kategorinya maslahah mursalah seperti apa. Baik ya, ini konsep yang kedua atau sumber dalil syar'i yang lain dari yang disepakati para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama adalah istihsan, yang kedua adalah maslahah mursalah, yang ketiga adalah istishab. Apa itu istishab? Ya, istishab itu artinya al-musahabah. Al-musahabah itu berarti menyertai, menemani. Al-musahabah. Ini secara bahasanya ya. Kalau secara istilah usul fikihnya, yaitu hukum dengan kondisi tertentu sebelumnya sampai diketahui ada hukum perubahan dalam kondisi hukum tersebut. Jadi bahasa mudahnya adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan keadaan hukum yang sebelumnya sampai terdapat hukum baru yang mengubahnya. Itu secara istilahnya ya. Jadi menetapkan suatu hukum yang berlaku sebelumnya sampai ada hukum baru yang mengubahnya. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan musahabahnya itu adalah itu. Jadi dia menggandengkan antara hukum yang lama tetap berjalan sampai ada ketentuan hukum yang baru. Jadi menyertakan hukum yang sebelumnya. Jadi selama belum ada hukum yang baru, maka yang digunakan adalah hukum yang sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan istishab. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan begini, mudahnya ya. Wudu misalkan ya, wudu. Hukum wudu ini kan wajib. Ya kan? Hukum wudu ini wajib. Tetapi kalau misalkan kita wudu untuk sholat zuhur dan ketika nanti akan sholat asar dan wudu kita tidak batal, artinya kita tetap statusnya punya wudu, maka kita tidak harus wudu lagi. Kita tidak harus wudu lagi. Atau misalkan kalau di dalam istilah usul fikih, ya, jadi sesuatu yang ada itu, jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya adalah boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah. Jadi asal dalam muamalah ini adalah boleh. Jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya adalah boleh. Gitu. Jadi hukum sebelumnya apa? Selama tidak ada dalil yang memperbaharui hukum tersebut, maka statusnya kembali kepada hukum asalnya. Nah, ini masuk kategorinya adalah istishab. Atau misalkan mathabata bil yakin la yazulu bisyak. Ya. Jadi sesuatu yang yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang ragu. Contoh, jika kita ragu misalkan apakah batal atau tidak wudu kita, maka yang kita ambil sebenarnya apa? Ya kalau misalkan ragu apakah kita sudah batal atau tidak, tapi kita yakin bahwa saya belum batal, maka keraguan tersebut tidak membatalkan atau tidak mengalahkan yang
yang yakin. Gitu. Walaupun kalau misalkan berbicara sunnah, ya kayak misalkan tadi kita zuhur wudu. Nah setelah sholat zuhur sampai asar kita tidak batal. Nah ketika misalkan kita sholat asar dan tidak wudu lagi, sholat asar kita tetap sah, ya kan? Tapi kalau misalkan kita memperbaharui wudu, itu silahkan. Tapi kategorinya menjadi sunnah wudunya, bukan wajib. Termasuk yang tadi misalkan kita ragu, saya ini batal nggak wudu saya gitu ya. Ragu, jadi batal wudunya itu ragu. Berarti kan kalau ragu batalnya, berarti yang yakin itu adalah tidak batal. Tetapi ketika misalkan kita memutuskan, udahlah saya wudu lagi aja. Ya. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh. Boleh seperti itu. Hukum wudunya menjadi sunnah dalam kondisi tersebut. Ya, masa bata bil yakin la yazulu bisyak. Nah, ini yang dimaksud dengan al-istishab. Yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Yang pertama tadi apa? Al-istishab. Yang kedua al-maslahah al-mursalah. Yang ketiga al-istishab. Baik ya.